Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Desain dan Perancangan Multimedia. Pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas mengenai tools desain multimedia. Khususnya tools yang banyak digunakan dalam dunia industri digital seperti Figma, Adobe, dan Canva. Materi ini sangat penting karena setelah memahami konsep desain, storyboard, dan wireframe, sekarang kita mulai masuk ke tahap implementasi desain menggunakan aplikasi atau tools desain. Ada 5 poin yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama tentang pentingnya tools desain multimedia, kedua jenis tools desain multimedia, tiga dasar penggunaan tools desain, keempat workflow desain multimedia, dan yang terakhir tentang tips memilih tools. Dalam proses pengembangan multimedia, seorang desainer membutuhkan tools untuk membantu membuat tampilan aplikasi, website, maupun media digital lainnya. Saat ini terdapat banyak tools desain yang digunakan dalam dunia industri kreatif dan teknologi. Tools tersebut membantu proses desain menjadi lebih cepat, lebih rapi, dan lebih efisien. Tanpa tools desain, proses pembuatan multimedia akan menjadi jauh lebih sulit. Kita langsung ke poin pertama, yaitu pentingnya tools desain multimedia. Kemampuan menggunakan tools desain saat ini menjadi salah satu skill penting di era digital. Banyak perusahaan teknologi membutuhkan orang yang mampu menggunakan tools seperti Figma atau Adobe. Dengan tools desain, kita dapat membuat layout, prototype, desain visual, hingga melakukan kolaborasi dengan tim secara online. Karena itu, kita perlu memahami dasar penggunaan tools desain. Berikutnya, poin kedua, jenis tools desain multimedia. Ada banyak tools desain multimedia yang populer saat ini. Beberapa di antaranya adalah Figma, Adobe XD, Adobe Photoshop, Canva, dan CorelDRAW. Setiap tools memiliki fungsi yang berbeda. Ada yang fokus pada desain UI UX, ada yang fokus pada editing gambar, dan ada juga yang fokus pada desain cepat menggunakan template. Figma merupakan salah satu tools desain yang sangat populer saat ini. Figma banyak digunakan untuk membuat UI atau user interface aplikasi dan website. Selain itu, Figma juga digunakan untuk membuat wireframe dan prototype interaktif. Kelebihan utama Figma adalah berbasis cloud atau online, sehingga memudahkan kolaborasi tim. Beberapa orang dapat mengerjakan desain yang sama secara bersamaan. Karena itu, Figma banyak digunakan di startup dan perusahaan teknologi modern. Selain Figma, ada juga Canva yang sangat populer. Canva lebih sederhana dan mudah digunakan, terutama bagi pemula. Canva cocok digunakan untuk membuat poster digital, presentasi, desain media sosial, thumbnail YouTube, dan berbagai konten visual lainnya. Kelebihan Canva adalah memiliki banyak template, sehingga pengguna tidak perlu mendesain dari nol. Adobe juga memiliki beberapa tools desain yang populer. Adobe Photoshop digunakan untuk editing gambar dan desain visual, sedangkan Adobe XD digunakan untuk UI UX, desain, dan prototipe aplikasi. Adobe banyak digunakan oleh desainer profesional karena fiturnya sangat lengkap. Namun bagi pemula, tools Adobe biasanya membutuhkan waktu belajar yang lebih lama dibandingkan Canva. Setiap tools memiliki kelebihan dan tingkat kesulitan yang berbeda. Canva lebih mudah digunakan untuk desain sederhana. Figma cocok untuk desain aplikasi dan website. Photoshop cocok untuk editing visual yang lebih kompleks, sedangkan Adobe XD fokus pada prototype dan UI design. Karena itu, pemilihan tools harus disesuaikan dengan kebutuhan project. Poin ketiga, dasar penggunaan tools desain. Dalam menggunakan tools desain, terdapat beberapa kemampuan dasar yang perlu dipahami. Misalnya,
membuat frame atau halaman kerja, menambahkan teks, memasukkan gambar menggunakan shape, serta mengatur warna dan font. Kemampuan dasar ini menjadi fondasi dalam proses desain multimedia. Berikutnya, poin keempat, workflow desain multimedia. Dalam pengembangan multimedia, biasanya terdapat workflow atau alur kerja desain, dimulai dari konsep produk, storyboard, wireframe, kemudian masuk ke desain visual dan prototype. Tools desain digunakan terutama pada tahap desain visual dan prototyping. Karena itu, tools desain sangat berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Sebagai contoh, dalam Figma, kita dapat membuat tampilan mobile apps, desain website, hingga prototipe interaktif. Kita juga dapat membagikan hasil desain menggunakan link, sehingga memudahkan kolaborasi dengan tim. Hal ini membuat Figma menjadi salah satu tools yang sangat populer di dunia industri digital. Sedangkan Canva lebih fokus pada desain cepat dan praktis. Dengan Canva kita dapat membuat poster digital, presentasi, feed Instagram, maupun thumbnail YouTube hanya dalam waktu singkat. Canva sangat cocok digunakan oleh pemula karena tampilannya sederhana dan mudah dipahami. Poin kelima, tips memilih tools. Dalam memilih tools desain, kita perlu menyesuaikan dengan kebutuhan proyek. Tidak semua proyek membutuhkan tools yang kompleks. Jika hanya membuat poster sederhana, Canva mungkin sudah cukup. Namun jika ingin membuat prototipe aplikasi atau website, maka Figma atau Adobe XD lebih cocok digunakan. Ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan pemula saat mendesain. Misalnya, terlalu banyak menggunakan efek visual, warna yang berlebihan, atau layout yang tidak rapi. Padahal, desain yang baik tidak selalu rumit. Desain yang sederhana tetapi nyaman digunakan justru sering lebih efektif. Praktik pertemuan 11. Untuk praktik pada pertemuan ini, saya minta teman-teman membuat desain sederhana menggunakan salah satu tools desain. Boleh menggunakan Figma, Canva, maupun Adobe XD. Minimal membuat satu halaman tampilan aplikasi atau website berdasarkan proyek multimedia masing-masing. Desain harus memiliki judul, menu, tombol, gambar atau icon, serta layout yang rapi. Hasil praktik dapat dikumpulkan dalam bentuk screenshot desain, file PDF atau PNG, maupun link Figma. Silahkan upload melalui Google Classroom sesuai dengan ketentuan yang sudah saya berikan. Sebagai penutup, pada pertemuan ini kita telah mempelajari tentang tools desain multimedia, Figma, Canva, Adobe, dan dasar penggunaan tools desain. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.